Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Hidayat dengan NIM 442021006. Fakultas Pertanian, Prodi Aquakultur, Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi pelaku-pelaku ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Pelaku ekonomi biasanya melakukan kegiatan ekonomi yang berupa konsumsi, produksi, dan distribusi. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Peranan rumah tangga keluarga atau konsumsi sebagai produsen, rumah tangga keluarga sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Contohnya, tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian yang dapat dimanfaatkan. Rumah tangga keluarga atau konsumsi berperan sebagai konsumen, pelaku ekonomi yang paling banyak mengkonsumsi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang untuk menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Peranan produsen sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peranan rumah tangga produsen dalam konsumen, penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian yang dapat dari rumah tangga keluarga. Dan peranan rumah tangga produsen dalam distributor, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Baiklah, kita memasuki 3 kelompok besar pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Rumah tangga konsumsi. Apa itu rumah tangga konsumsi? Apakah dia bersifat perorangan, kelompok orang, lembaga-lembaga, atau badan-badan? Di sini tersedia tenaga kerja dan tenaga usahawan. Memiliki faktor-faktor produksi seperti alat, modal, kekayaan alam, tanah, dan bangunan. Rumah tangga konsumsi memiliki kebutuhan yang tak terhingga atau tak terbatas. Dan untuk memenuhinya harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli barang dan jasa. Rumah tangga konsumsi untuk mendapatkan uang, mereka harus menawarkan tanah dan rumah kepada pihak lain supaya mendapat balas jasa berupa sewa. Yang kedua, menawarkan sumber tenaga kerja atau SDM supaya mendapat gaji. Menawarkan modal untuk mendapatkan bunga dan menawarkan keahlian, memakai keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan laba dari perusahaan yang bersangkutan. Rumah tangga konsumsi. Jadi, kegiatan rumah tangga konsumsi adalah 1. Menyediakan atau menyerahkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki. Yang ketiga, mengkonsumsi, membeli barang dan jasa. Selanjutnya kita ke perusahaan atau rumah tangga produksi. Perusahaan ialah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan beberapa bagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi ini meningkatkan kegunaan suatu barang. Perusahaan biasanya ada yang dimiliki negara,
dan ada pun yang dimiliki swasta, nasional, dan asing. Dan koperasi. Lapangan usaha primer mengolah kekayaan alam, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sedangkan sekunder biasanya mengolah industri perumahan dan bangunan, penyediaan air, listrik, dan gas. Dan tersier biasanya mengolah jasa berupa bank, asuransi, dan lain-lain. Hasil produksi yang dinikmati oleh perusahaan berupa biasanya dinikmati oleh perorangan, kelompok-kelompok orang, lembaga-lembaga, atau badan-badan untuk dikonsumsi sendiri. Perusahaan lain atau sebagai input kapas untuk pemintalan benang. Benang merupakan input untuk produksi tekstil. 3. Pemerintah, sektor pemerintah, contoh menggunakan peralatan kantor, bahan-bahan bangunan untuk membangun sarana umum. Yang keempat, masyarakat luar negeri atau ekspor. Perusahaan, keuntungan yang diperoleh akan ditanamkan kembali untuk peluang usaha selanjutnya atau investasi. Semakin besar produksi, sama dengan peningkatan kesempatan kerja, sama dengan peningkatan pendapatan, sama dengan meningkatkan peminatan terhadap barang dan jasa, sama dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Perusahaan biasanya melakukan kegiatan perusahaan berupa kegiatan produksi barang dan jasa. Caranya mengolah faktor produksi yang diterima oleh RTK, rumah tangga keluarga, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, menjual hasil produksi kepada RTK atau rumah tangga keluarga, dan menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Selanjutnya kita memasuki rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Peranan rumah tangga negara atau pemerintah mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi, berperan aktif sebagai pelaku ekonomi, karena beberapa kegiatan ekonomi kurang menarik bagi swasta atau investasi besar. Memberikan jasa kolektif atau public goods, keamanan dan pertahanan ketertiban umum, pemerintahan, pengadilan, dan pendidikan, kesehatan, hubungan politik dengan luar negeri. Rumah tangga negara atau pemerintahan, aktivitas mengeluarkan UU peraturan kebijakan yang tujuannya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat atau pemungutan pajak dari RTK, rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga produksi. Membelanjakan penerimaan negara untuk sarana dan prasarana kepentingan umum. Yang ketiga, melakukan kegiatan langsung di bawah BUMN yang berupa listrik, pengangkutan, perbankan, dan pengembangan. Yang terakhir, menjalin hubungan ekonomi dengan beberapa negara. Rumah tangga negara atau pemerintah. Perusahaan negara, perusahaan umum yang mengusahakan alat-alat vital dan strategis dengan pembiayaan dan keuntungan negara. Di Indonesia ada 32 perum. Perum Pegadaian, Perum Perumnas. Contohnya, perusahaan perseroan PT yang beroperasi seperti swasta. Modal disetor dan diusahakan oleh pemerintah. PT Perkebunan 12, PT Pelni dan PT Garuda dan Jasa Marga, dan PT Inti. Rumah tangga negara memiliki tugas pemerintah dalam kegiatan ekonomi, menyediakan sarana produksi, merangsang produksi melalui pajak dan subsidi, mengatur perekonomian dengan peraturan pengawasan dan perizinan, menyediakan informasi melalui kegiatan statistik, harga, riset, dan penerangan, mengawasi peredaran jumlah uang, dan yang terakhir,
menjalankan sendiri beberapa jenis perusahaan. Berikut diagram interaksi pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Bagian interaksi pelaku ekonomi dibagi menjadi dua, perekonomian tertutup atau sederhana dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup atau sederhana. Kegiatan ekonomi dilakukan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen yang membeli pembelian barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen melakukan pendapatan konsumen berupa upah, sewa, dan bunga dan laba. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.